Dongeng Donghua, berjuang di ranah kaisar, Dewa Xiaoyan, part 3. Ini benar-benar tepat waktu, dan nanti gadismu akan menjadi gadisku. Momentum Bai Qingyu meledak. Dia menatap Xiaoyan tertawa liar. Matanya yang bergoyang masih menatap Xiaoqi. Nyala api di tubuh Xiaoyan langsung membumbung ke langit, dan bersama dengan nyala api, muncul lautan guntur yang agung di tubuhnya. Dia berlatih dengan panik. Itu telah meningkat 20.000 dan sekarang telah mencapai 90.000 meter persegi. Dengan kekuatan fisik yang sangat kuat, keterampilan bertarung yang lebih ditampilkan, Xiaoyan juga akan meningkat lebih dari 1 level. Sosok Xiaoyan terbungkus api, dan itu berubah menjadi aliran cahaya pijar. Kecepatan yang menakjubkan dan tekanan yang kuat dilepaskan, dan sebuah pukulan diledakkan ke arah Bai Qingyu. Bang! Ada suara angin yang menusuk, dan kemudian ada ledakan yang memekakkan telinga. Xiaoyan menempakkan tinjunya, dan Bai Qingyu mengangkat telapak tangannya. Menghadapi tinju api yang menderu dari Xiaoyan, dia benar-benar mengangkat tangannya secara langsung. Tangkap tinju Xiaoyan dengan telapak tangannya. Dengan ledakan, nyala api dan guntur membentuk kekuatan yang meledak di telapak tangan Bai Qingyu. Lautan api dan guntur menyebar ke sekeliling. Alam besar energi mendendam hanyalah batas tingkat rendah. Bagaimana intensitasnya? Mendukung pertempuran antara dua dewa yang bertarung. Lingkungan mulai berputar, dan ruang bahkan tampak runtuh. Tetapi pertempuran yang mengamuk ini jelas tidak mungkin dihentikan. Xiaoyan yang diblokir oleh Bai Qingyu dengan pukulan tampaknya memiliki nyala api di matanya, dan sosoknya berguncang. Tinju mengalir ke Bai Qingyu menjadi mandi, seperti mandi. Bum! 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 Lautan api tidak lagi menjadi lingkaran, tetapi lapisan demi lapisan melonjak dari tinju Xiaoyan. Dan Bai Qingyu juga terus mengangkat tangannya, memblokir semua tinju Xiaoyan dengan sangat cepat. Wajahnya menyeringai. Dewa petarung bintang 5 berani membuat masalah di depanku, mencari kematian. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Bai Qingyu, dan dia melihat Genosect Ki melonjak dari telapak tangannya, dan telapak tangannya menabrak cahaya putih. Nomor publik Yeyu mendengar bel Yero, dan pembaruan lebih cepat. Bai Xin berkedip. Ini adalah keterampilan bertarung yang dinamai oleh Bai Qingyu sendiri. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dan meledakkan diri ke arah cahaya putih. Tiba-tiba lengan Xiaoyan bergetar, dan cahaya putih itu mengayunkan tinjunya dengan keras, menyebabkan Xiaoyan perawakan mengalami kemunduran terus-menerus. Pada akhirnya, tinju Xiaoyan terpental dengan keras dan mengenai dadanya. Setelah beberapa saat, darah Xiaoyan melonjak, tapi untungnya itu sudah menahan sebagian besar kekuatannya, dan itu tidak menyebabkan substansi apapun pada Xiaoyan. Bahaya sensual. Pukulan Bai Qingyu adalah untuk mengusir Xiaoyan. Tatapannya menjadi lebih arogan, seolah menatap Xiaoyan, seolah-olah melihat semut. Memang karena ketika Orange Qi terpancar dari belakang Bai Qingyu, dewa pertarungan bintang 5 Xiaoyan, kekuatan jangka menengah hanya 1,6 juta yuan Orange Qi. Bahkan jika latar belakang sebenarnya digandakan menjadi 3,2 juta. Tapi latar belakang Orange Qi, Bai Qingyu telah mencapai 40 juta dengan takjub. Ini adalah celah yang tampaknya tidak dapat dibuat oleh kedua belah pihak. Bai Qingyu menatap Xiaoyan dengan dingin, dan paksaan dari Orange Qi yang aku menghancurkan Xiaoyan segera setelah pikiran Bai Qingyu bergerak. Dengan paksaan dari Orange Qi, ini kamu tidak dapat berdiri di sini dan berbicara denganku. Bahkan jika kamu adalah reinkarnasi dari yang mulia,
Hari ini kamu harus berlutut untukku, menyapu Yanxi oleh the Lord. Dan aku akan melakukannya. Aku mengingatnya dan menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Setelah berbicara, Peking Yu tertawa liar lagi. Paksaan itu menghancurkan Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan mendengar kata-kata Peking Yu, dan kemarahannya menjadi semakin mengamuk. Tetapi Xiaoyan mengerti bahwa Peking Yu di depannya bukanlah tunggul yang baik, dan ingin menyingkirkannya dari dia tidak mudah. Tapi itu hanya sedikit merepotkan untuk menyelesaikannya, tidak lebih. Berturutlah padaku, Peking Yu berteriak dengan marah. Origin Ki-nya melepuk ke arah Xiaoyan, sepertinya telapak tangan raksasa yang besar dan tak terlihat. Duar. Ruang di sekitar Xiaoyan tampak tenggelam, seolah-olah semuanya masih jatuh di bawah tekanan Origin Ki yang agung ini, dan bahkan angin pun berhenti. Peking Yu mencibir. Dia siap melihat Xiaoyan berlutut di depannya kewalahan, tetapi senyum di wajah Peking Yu membeku di detik berikutnya. Karena Xiaoyan di ujung jauh masih berdiri tegak, seolah berdiri tegak, paksaan yang kuat tidak terpengaruh sedikit pun. Pada saat yang sama, Genesis Ki yang awalnya hanya 1 juta di belakang Xiaoyan, tiba-tiba mulai memanjat dengan panik, dan api ungu membakar seluruh tubuhnya. Dan Genesis Ki di belakangnya dengan cepat naik dari 1 juta menjadi 10 juta, 20 juta, 25 juta. Ini adalah fondasi Origin Ki yang hanya dimiliki oleh Seven Star Fighting Code pada tahap awal. Origin Ki di belakang Xiaoyan langsung membengkak hingga 25 juta. Setelah beberapa saat, mata Peking Yu mereka semua tiba-tiba menyusut. Baru setelah itu dia bereaksi. Matanya berangsur-angsur suram. Dia menatap Xiaoyan, lelucon di matanya menghilang, digantikan oleh kesungguhan. Teknik raksasa macam apa ini? Tidak mungkin menyembunyikan kekuatanmu dari bakatmu sekarang. Kamu adalah dewa pertarungan bintang 5, dan Yayasan Ki sumber saat ini harus menggunakan semacam taktik rahasia. Meski begitu, masih ada celah besar antara yayasan dan milikmu. Terlebih lagi dengan Yayasan Origin Ki yang diperoleh dengan metode rahasia, kamu ingin menandingiku dalam khayalan. Peking Yu sepertinya menepus Xiaoyan sekilas dan kemudian mencibir. Benarkah? Menurutku, Battle God Alliance masih sedikit ceroboh, dan hanya yang mulia kedua yang dikirim. Sejauh yang aku tahu, Peking Yu memang memiliki prestise tertentu di Battle God Alliance, tapi harus melakukannya. Bandingkan dengan yang mulia Jin Tianlong, ini jauh lebih buruk darimu. Xiaoyan tersenyum sedikit, dan kemudian berkata perlahan. Dalam Battle God Alliance, dia mengetahui bahwa Peking Yu dan Jin Tianlong tidak berada dalam hubungan yang harmonis, dan kedua belah pihak memiliki lebih banyak niat untuk membandingkan satu sama lain. Xiaoyan dengan sengaja berkata, apakah untuk mengganggu tausminya? Hap, sepertinya kamu memiliki pemahaman yang jelas tentang aliansi Dewa Perjuangan kami. Kamu tidak membutuhkannya untuk membunuhmu, tetapi semut yang membiarkan aku keluar sudah menjadi penghormatan terbesar untukmu. Setelah Xiaoyan mengatakannya, baik ekspresi King Yu di matanya menjadi lebih suram, dan kemudian dia berbicara dengan sinis. Apakah itu semut? Kamu tahu itu di pertempuran pertama. Xiaoyan terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Sosoknya tiba-tiba bergerak, dan dia mengeluarkan
Desolate von Prelure. Pada saat yang sama, thunder yang berkedip sangat penuh dari daya ledak. Penguasa kelas atas tingkat dunia Yan Bentley dengan berkah dari latar belakang yang megah, kecepatan di mana Yan Bentley Ruler mengembun telah sangat berkurang, dan Xiaoyan dapat menggunakannya hampir seketika. Dengan keras, Xiaoyan jatuh satu kaki setelah beberapa puluh kaki, dan seluruh dinding api naik ke langit, dan guntur terjalin dalam api. Kepala dan wajah diselimuti ke arah Bai Qingyu. Bai Qingyu mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke dinding api yang menderu. Cahaya dingin melintas di tangannya. Tombak putih perak langsung dipegang di tangannya. Ujung tombak bergetar dan suara naga meraung. Pada saat yang sama, Bai Qingyu melambaikan tombak perak di tangannya, dan Genesis Ki di belakangnya yang lebih agung dari Xiaoyan meledak dan langsung mengalir ke tombak perak. Meskipun Bai Qingyu menggerakkan tubuhnya, dia melambaikan tombak di tangannya, menghadap lautan api dari bayangan mengaum Xiaoyan. Cahaya putih di atas tombak berkedip. Mi panjang kelas atas tingkat dunia mematahkan duri roh. Saya melihat hantu naga putih besar keluar dari badan senjata dan menabrak lautan bayangan Xiaoyan. Duar! Keduanya meletus dengan ledakan hebat, dan di antara jalan buntu, keduanya saling melawan. Dan kedua hantu naga putih dan lautan petir api Xiaoyan runtuh. Namun, pertempuran antara keduanya baru saja dimulai. Setelah satu pukulan, sosok Xiaoyan dan sosok Bai Qingyu bergegas keluar hampir bersamaan, bergegas menuju satu sama lain dengan kecepatan yang sangat cepat. Tombak panjang perak dan penguasa berat misterius Ba Huang bertabrakan di udara. Kedua belah pihak tidak mundur, melambaikan senjata di tangan mereka dengan panik, dan setelah beberapa napas, keduanya bertarung selama 100 putaran dan mundur dengan keras. Pada saat itu, beberapa lubang darah muncul di tubuh Xiaoyan, dan dada Bai Qingyu juga cekung. Jelas, Bai Qingyu tidak sepenuhnya menghancurkan Xiaoyan dengan keunggulan mutlak. Lagi pula, Xiaoyan juga naik menjadi 25 juta. Fondasi yang dimiliki Dewa Pertarungan Bintang 7 hanya pada tahap awal, mungkin masih kalah dengan Bai Qingyu, tapi setidaknya sudah memiliki kemampuan untuk melawan Bai Qingyu. Setelah mundur, mereka berdua adalah tubuh para dewa pertempuran, dan sumber para dewa di tubuh mereka dengan cepat memperbaiki cendera kedua belah pihak, dan mereka dikembalikan ke semula dalam sekejap. Apakah ini kekuatan yang mulia kedua dari aliansi dewa pertempuran? Bagiku tidak lebih, kata Xiaoyan dingin ketika dia melihat Bai Qingyu. Itu hanya bermain denganmu. Bukankah kamu pikir aku serius barusan? Bai Qingyu mencibir ketika mendengar kata-kata itu. Apakah kamu serius? Apakah ada perbedaan? Xiaoyan berkata dengan tatapan tenang lagi. Begitu dia mengatakan ini, wajah Bai Qingyu perlahan muncul dengan kemarahan. Jelas, Xiaoyan telah memahami kepribadian Bai Qingyu dan kekuatannya yang kuat, tapi juga orang yang mudah tersinggung. Ketika kemarahan digunakan dalam pertempuran, itu adalah pedang yang tajam. Jika tidak digunakan dengan baik, itu akan membuat pertempuran menjadi cacat. Xiaoyan ingin membuat marah Bai Qingyu. Melihat kemarahan di wajah Bai Qingyu, Xiaoyan sudut mulut perlahan naik. Aku ingin mati. Aku akan membunuhmu. Mengandalkan kekuatan benda asing, aku akan membiarkanmu melihat kepemilikan sendiri dan meminjam dari benda lain tidak dapat dibandingkan. Bai Qingyu berteriak. Oriensi Ki He yang agung dituangkan ke dalam tombak putih perak lagi, dan kemudian melemparkannya dengan keras. Tombak itu berubah menjadi cahaya putih, dan suara naga meletus di udara. Nomor publik Yeyu mendengar bel Yero, dan pembaruan lebih cepat.
Senetian Long Tiayan, taktik ini semua digunakan dalam pertempuran dengan Jianzhou, dan Bai Qingyu berpikir bahwa taktik seperti itu lebih dari cukup untuk menghadapi Xiaoyan. Sementara tombak itu menjerit, tombak itu berubah menjadi naga putih di udara, melayang dan mengaum ke arah Xiaoyan. Tekanan kuat menyebar dari tubuhnya, dan dia membuka giginya dan mencari cakarnya. Xiaoyan melesat ke arahnya. Tombak panjang itu sebenarnya dibuat oleh roh naga. Itu adalah senjata yang bagus. Nan Erming lebih suka tombak panjang. Mungkin dia akan menyukainya. Kalau begitu, aku akan menerimanya dulu. Xiaoyan bergumam, dan selesai membicarakannya, cahaya Yongxin film. Tuhan, Kai, ini adalah mata kiri Tuan, mampu melihat melalui trik. Tampaknya tidak ada cacat pada naga putih. Di bawah mata para dewa tidak ada yang disembunyikan. Di hadapannya dengan naga putih bersiul, sosok Xiaoyan bergerak langsung. Itu mengalir ke mulut besar sengkungan darah naga putih. Bai Qingyu mencibir ketika melihat ini. Dia tahu kekuatan senjata ajaibnya sendiri. Jika itu ditelan oleh roh naga, bahkan jika Xiaoyan bisa bertahan, dia pasti akan diserang oleh roh naga. Dengan keras, nada putih itu menelan Xiaoyan dalam satu gigitan, dan kemudian dia mengeluarkan teriakan memekakkan telinga dari langitnya. Haha, aku tidak menyangka bahwa setelah reinkarnasi Yunsang, dia berubah menjadi orang bodoh. Jejak tangan Bai Qingyu segera berubah, bersiap untuk mengendalikan Bai Long dan mencekik Xiaoyan sepenuhnya. Jejak tangan itu terus berubah. Bai Long masih berteriak, tapi tiba-tiba berhenti. Tidak peduli bagaimana sidik jari Bai Qingyu berubah, Bai Long sepertinya tidak mendengarkan sama sekali. Ini dikendalikan. Pada saat ini, Bai Long menatapnya dengan tajam, dan kemudian tanpa tanda apapun, dia melesat ke arah Bai Qingyu dengan niat membunuh yang kuat. Tiba-tiba ada ekspresi terkejut di wajah Bai Qingyu, tapi dia masih tidak percaya. Sampai naga putih itu mendekat, dia masih membuat segel di tangannya, mencoba untuk mendapatkan kembali kendali atas naga putih itu. Naga itu meraung, ekor naga itu menyapu ke arahnya, dan cakarannya bahkan lebih tanpa ampun. Berani mengambil senjataku dan mati. Kehilangan kendali Bai Long, Bai Qingyu tidak bisa menahan sedikit pun, dan bahkan meraung. Matahari dan bulan ada di langit, transformasi iblis merah. Sosok Bai Qingyu segera mundur, dan kemudian dia meraung. Orange Qi mengalir ke tubuhnya, ujung jarinya menari dengan cepat, dan pola rune lampu merah terlihat di tengah udara. Kedua jari menjepit pola roh run ringan untuk menekan roh surgawinya. Dalam sekejap, pakaiannya terbuka, kulitnya pecah-pecah, penuh darah, dan tubuhnya berubah dari orang yang biasa menjadi tubuh yang tinggi lebih dari 10 kaki. Wajahnya benar-benar seperti iblis. Menghadap naga putih yang terus mengaum, dia meledak dengan pukulan, memutahkan darah merah, dan matanya tajam. Pukulan yang tampaknya biasa itu benar-benar meledak dengan kekuatan yang sangat luas. Duar! Dengan suara keras, naga putih raksasa itu tiba-tiba gemetar di tinjunya, dan kemudian pecah. Cahaya menyusut, dan akhirnya melihat Xiaoyan memegang tombak panjang putih perak di satu tangan, dan penguasa berat bahu Wang Huan di tangannya lainnya. Naga putih berbakat sebenarnya adalah serangan Xiaoyan. Di bawah kekuatan yang luar biasa, Xiaoyan bangkit kembali dengan ganas, dan tombak perak putih di tangannya tampaknya telah terluka, dan tubuh tombak itu tiba-tiba redup. Xiaoyan langsung mengangkat tangannya untuk memasukkannya ke dalam cincinnya sendiri. Ketika Bai Qingyu melihat tubuh besar iblis merah, dia meraung, membanting kakinya dan membantingnya ke arah Xiaoyan seperti meteorit.
Mata Xiaoyan sedikit memadat saat dia melihat tubuh Bai Qingyu dari Scarlet Demon menggunakan Origin untuk menebus kekuatan fisiknya. Xiaoyan hari ini tidak takut akan hal itu. Mari kita lihat, tinju siapa yang lebih keras. Tinju Xiaoyan ditutup di pinggangnya, dan 3 hati api di tubuhnya tiba-tiba mengalir ke tinjunya. Dan kekuatan jiwa dari domain belakang juga tanpa pamrih, menyatu dengan cara yang aneh. Kekuatan 6 keinginan, lautan guntur seluas 90.000 meter persegi, dan bom Guts Arm. Meskipun demikian, Xiaoyan masih merasa itu tidak cukup. Di telapak tangannya, teratai api yang tak kena takut dengan cepat mengembun. Ratusan teratai api terus mengembun dan memadat di telapak tangannya. 5 jari Xiaoyan mengencam tajam, dan nyala api meledak dari jari-jari menyebur keluar. Pada saat ini, Xiaoyan juga tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap tajam ke arah Bai Qingyu yang meraung dari tubuh iblis merah dengan pelukan.